Mengenal Allah itu bukan sekedar saya ngerti Allah itu esa, enggak. Bukan seperti itu saja. Yang harus kita pahami mengenal Allah itu harusnya bagaimana kedudukan Allah sebagai pencipta kita, apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengagungkan, kita harus mengerti asma-asmanya, sifat-sifat rububiyahnya, sifat-sifat uluhiyahnya, sifat-sifat asma-sifatnya, dan yang lain. Bagaimana cara beribadah Allah yang benar? Nah, itu cara mengetahui Allah. Cara mengetahui Rasul adalah dengan memahami apa perilakunya, akhlaknya, pribadinya, ucapannya, hadis-hadisnya, sunah-sunahnya, kebiasaan hidup beliau sehari-hari seperti apa. Dan mengetahui, mengenal agama Islam, paham rukun Islam, rukun iman, tauhid, syirik, halal, haram, dan aturan-aturan Islam yang terkandung di dalamnya. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang mulia. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu, tidak terasa kita berjumpa kembali. Dengan sekian waktu kita libur kurang lebih 4 bulan, Masya Allah, begitu lama ya. Tahun ini liburnya 4 bulan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Alhamdulillah, dan ini merupakan awal dari bulan Muharram ya. Di malam ini merupakan malam pertama tahun baru Hijriah di bulan Muharram. Di terakhir maghrib ini ya, ini terakhir dari bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan yang tidak terhitung nilainya. Coba kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan, mulai nikmat sehat kita, nikmat udara yang kita hirup, nikmat badan yang sudah Allah berikan, jasad yang sempurna ini, sehingga kita bisa beraktivitas. Belum nikmat harta, nikmat yang lainnya itu tidak bisa terhitung. Kalau kita menghitung nikmat Allah, pastinya kita tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan. Yang diminta oleh Allah itu cuma satu. Setiap nikmat yang Allah berikan, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk ibadah kepada Allah, gunakan untuk mentaati Allah, bukan digunakan untuk maksiat. Itu mintanya Allah. Makanya tadi ketika dibacakan oleh imam tatkala kita sholat, dari rakaat yang kedua surat Ad-Duha ditutup dengan kalimatnya ayat yang 11, ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apa itu artinya? Di situ Allah meminta kepada setiap orang yang mendapatkan nikmat, maka gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Fahadits itu ditampakkan, dibicarakan, disampaikan. Artinya nikmat yang Allah berikan ini seharusnya kita gunakan untuk semakin bertambah ibadah kita kepada Allah, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala limpahan taufik, hidayah, rahmatnya, maunahnya, kita masih bisa menghadiri majelis ilmu. Ini tandanya insya Allah kita masih istiqomah. Artinya kita masih tetap semangat dalam kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu apa? Hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah, menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama para jamaah, ilmu syar'i, ya, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia itu tidak wajib, ya. Tapi ilmu agama pasti wajib. Kenapa? Karena setiap orang kalau tidak belajar ilmu agama, maka dia hukumnya berdosa. Berdosa. Kenapa? Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja
Meskipun dia seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin masuk surga, bahkan jadi pemimpinnya seluruh manusia nanti di surga, yang pertama kali membuka pintu surga, yang memberikan syafaat kepada seluruh umatnya, itu saja dia masih butuh ilmu, masih diwajibkan oleh Allah untuk belajar. Mana dalilnya? Turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini kan perintah. Karena sifat perintah di sini sifatnya individual, ya, single, bukan plural. Bentuknya satu orang. Iqra, bukan iqra'u. Allah mengatakan dengan kalimat ayatnya ini itu menggunakan apa? Fi'il amrnya. Kata kerja perintah itu ditujukan satu orang. Jadi ini menunjukkan setiap kepala, setiap orang itu wajib untuk membaca, wajib untuk belajar, wajib untuk mencari ilmu, wajib untuk ngaji. Jelas Bapak Ibu? Makanya sampai Nabi sendiri, Rasulullah SAW itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Terus setiap hari ini dibimbing oleh malaikat Jibril. Sampai kemudian diturunkan ayat supaya Nabi itu terus untuk ngaji sama malaikat Jibril. Mulazamah, ya. Jadi ngaji berdua itu namanya mulazamah. Ada guru, ada murid, ya. Maka yang memantau, yang meneliti, yang mengoreksi, yang mengajarkan, yang jadi gurunya adalah malaikat Jibril. Maka oleh sebab itu Nabi disuruh terus untuk belajar, ngaji, untuk menambah ilmu. Makanya sampai diturunkan surat Thaha, yang dimana Allah katakan di dalam surat Thaha surat 20 ayat 113, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad kepada umatmu, hendaknya mereka memohon kepada Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada diriku. Nabi aja saya ngaji loh Pak Bu, ngaji terus kali malaikat Jibril. Ini Kanjeng Nabi, menungso sing istimewa yang sudah dijamin masuk surga, sedaya dosa-dosane pun di ngapura, yang telah lalu dan akan datang. Niku saya tetap ngaji, belajar terus kali malaikat Jibril. Lawai dewi sehingga jelas jaminan surga, dereng tentu ya dosa-dosa itu pun ngapura, kon ngaji angel. Coba, kon belajar aja sulit, kon menuntut ilmu tidak mau, terus mau masuk lewat mana? Kenapa? Karena segala aspek kehidupan kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu dengan ilmu nopo mboten? Dengan ilmu nopo mboten, Pak? Dengan ilmu, ya. Jadi kita dituntun sama Allah supaya hidup kita ini terarah, hidup kita benar itu dengan ilmu. Kalau orang hidup di dunia ini tidak dibimbing dengan ilmu, seperti apa? Kal an'am, seperti binatang sakarepe dhewe. Nah, milanipun para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya kita untuk terus menuntut ilmu, belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi namanya orang belajar itu nggak ada batasannya. Kalau orang kerja ada batasannya. Orang jadi pegawai negeri pensiun umur 60, minimal 65. Orang kerja di pabrik perusahaan nanti dia ya ada sourcing kontrak. Kalau cukup ya diutus kerja, kalau tidak ditambah lagi. Tapi kan ada batasannya. Kalau sudah nggak kuat ya sudah diberhentikan. Tapi kalau orang berilmu, orang belajar agama, meskipun dia ini kondisi sudah tua, umurnya sudah banyak, umurnya sudah 60, 70, 80, itu terus dia harus belajar. Kenapa? Agar nanti hidupnya terarah. Terarah kemana Pak Bu? Masuk surga. Jadi orang berilmu itu ujung-ujungnya kemana? Masuk surga. Nggak ada orang belajar agama itu masuk neraka, itu nggak ada. Karena Nabi sendiri mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahal bi thariqan ilal
jannah. Hadis Imam Muslim wa Imam Tirmidzi. Siapapun orang yang dia keluar rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, tujuannya niat ikhlas supaya dia menambah wawasan tentang ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi Bapak Ibu, awake dhewe ngeten iki ngaji tujuannya apa? Tujuannya apa? Pengen mlebu surga. Enggak ada ngaji itu pengen celaka, pengen sesat, itu enggak ada. Cuman orang sesat itu nanti salah pilih guru atau salah dalam penyampaian ilmu. Makanya kita belajar di sini adalah pripun supaya kita paham, supaya kita mengerti tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saya akan menyampaikan bab yang insya Allah akan menambah semangat kita, iman kita, ibadah kita kepada Allah. Karena namanya orang ngaji itu intinya adalah supaya dapat bekal. Bekal apa? Bekal supaya nanti ketika kita menghadap Allah ini supaya kita diterima amal ibadah kita. Maka amal ibadah kita diterima itu syaratnya memang dua. Menurut Ibnu Katsir dan para ulama yang lainnya. Ya, jadi syuruti qubulil amal, syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama ikhlas, mencari ridho Allah, bukan karena kepentingan dunia. Saya yakin ini kita belajar itu nggak mungkin kita cari duit di sini, nggak ada. Masjid musola duit. Ya, cari apa? Ridho Allah, pahala Allah, surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, maka bekal yang harus kita bawa nanti supaya amal kita diterima adalah bagaimana setiap ilmu dan ibadah yang kita kerjakan sesuai selaras petunjuk di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Makanya di sini insya Allah akan kita sampaikan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat yang abadi nanti di surga Firdaus. Artinya mendapatkan kenikmatan yang abadi nanti di akhirat berupa surga Firdaus. Nah, ini insya Allah untuk mengawali biar supaya kita semangat, ya. Jadi judulnya sing senang-senang surga Firdaus, ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah SWT. Sekali lagi tadi sampaikan, tujuannya orang ngaji, tujuannya supaya kemana Pak Bu kita? Datang putih, masuk surga. Tapi ingat, kalau kita minta surga itu jangan surga yang tengah-tengah apalagi yang bawah, yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi itu apa? Firdaus. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus." Kalau kamu sedang berdoa kepada Allah, idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Berdoa nyuwun dumateng Gusti Allah itu langsung minta surga Firdaus kalau kamu minta surga. Allahumma inni as'aluka jannata Firdaus. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan surga Firdaus. Ya Allah, saya minta kepada Engkau surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi sendiri surga Firdaus. Dan surga Firdaus adalah merupakan surga di antara tempatnya Allah, arsy-nya Allah dengan surga-surga yang lain. Ini dekat dengan arsy-nya Allah itu. Nah, Masya Allah. Nah, oleh sebab itu para jamaah Ibu, maka pentingnya di sini saya akan membahas kira-kira amalan apa saja yang menjadikan kita nanti dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Nah, ini penting. Makanya ngaji di sini pentingnya apa? Membahas tema-tema yang di situ nanti bisa menjadikan kita semakin tambah, ya, semangat untuk
beribadah kepada Allah. Baik. Ada satu surat di dalam Al-Quran satu surat, yaitu surat Al-Mu'minun. Di dalam Al-Quran ada satu surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Surat yang keberapa? 23. Kalau kita membaca surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat pertama sampai ayat yang ke-11, itu menjelaskan amalan-amalan yang bisa menyebabkan orang masuk ke surga Firdaus. Diawali dengan kalimatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Akhirnya, yang pertama itu ayat 11-nya ya, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka yang akan mewarisi surga Firdaus yang sudah Allah sediakan, sedangkan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, saya tanya jenengan Pak Bu, kersa apa mboten masuk surga Firdaus? Kersa? Siapa nggak kersa ngacung? Gak mungkin. Saya yakin jenengan sing rawuh niki nggih, harapannya sesuai dengan tema yang kita sampaikan, ya mugi-mugi kanthi izin Allah saged dipun lebetaken dening Allah mlebet surga Firdaus. Ya, dengan izin Allah kita bisa masuk surga Firdaus, dan saya memohon kepada Allah, saya pribadi, keluarga dan seluruh kaum muslimin dan hadir yang di sini yang ngaji ini, mudah-mudahan ditempatkan nanti di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bahas tafsirnya dulu ya. Jadi kalau untuk menjelaskan Al-Qur'an ya, ayat-ayat Allah itu saya buka tafsirnya. Nanti kalau pendapat saya itu salah ya. Jadi apa yang insya Allah saya sampaikan Bapak Ibu, yang kita sampaikan tetap kita akan merujuk kembali kepada penjelasan para ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in atau ulama-ulama salaf dulu ya, ulama terdahulu. Kalau kita membuka di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, juz yang keempat, yang dimana di situ diterangkan tentang ayat tersebut, bahwa ketika ayat ini diturunkan, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini diturunkan oleh Allah, maka suatu hari ada seorang tabi'in bernama Yazid bin Babanus. Yazid bin Babanus ini bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Yazid bin Babanus? Qala li Aisyah, ya ummul mu'minin, ya ummal mu'minin. Nah, ini kata-kata ummul mu'minin adalah sebutan ibunya sahabat Nabi ya, jadi sebagai bentuk takdim, penghormatan. Jadi ibunya ya, orang-orang yang beriman itu adalah istri-istri Nabi, makanya panggilannya ummul mukminin. Itu maksudnya adalah untuk mentakdim, menghormati garwane Kanjeng Nabi. Jadi garwane Kanjeng Nabi itu kalau dipanggil itu semuanya, yang 9 itu semuanya ummul mukminin. Nah, itu sebagai bentuk apa? Takdim, ya, penghormatan. Kaifa kana khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ummul mukminin, kira-kira seperti apa sih akhlaknya Nabi? Seperti apa akhlaknya Nabi? Qalat, maka ditanya oleh Yazid bin Babanus seperti apa akhlaknya Nabi, maka Ibunda Aisyah menjawab, karena khuluqi Rasulullah SAW Al-Quran. Jadi akhlaknya Nabi itu apa? Al-Quran. Jadi akhlak Kanjeng Nabi itu Al-Quran. Waqalat, kemudian Ibunda Aisyah membacakan sebagai bukti bahwa akhlak Nabi itu Al-Quran. Kemudian Ibunda Aisyah membacakan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke 11. Qara'at
dan membacakan pada aflahal mu'minun alladzina fi salatin khashi'un walladzina man ladzim muridun ila akhir ayat. Tuh ya, sampai 11 ayat. Jadi ayat pertama sampai ayat 11 ini dari surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ini merupakan akhlaknya, perilakunya, ucapan, perbuatan Nabi. Itu semua bersumber dari surat tersebut. Ya. Nah, dari sinilah kita akan merinci dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11 ini insya Allah Pak Bu, kita akan dapatkan amalan-amalan yang nanti bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga Firdaus. Nah, kira-kira apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang masuk ke dalam surga Firdaus? Yang pertama Pak Bu, qad aflahal mu'minun. Nah, sebelum saya jelaskan, saya harapkan ya, ini berharap saja, penjenengan yang hadir di sini, saya harapkan ini bisa hafal. Enak kok ayatnya ini, enak dihafalkan Pak. Enggak sulit insya Allah ya. Saya sudah mencoba insya Allah hafal, insya Allah ya. Tapi dengan catatan Bismillah ikhlas. Ya. Nah, mampu nggak Bu ya? Sakit ya? Dihafalkan siap? Ya, monggo. Syukur-syukur sampun hafal. Ya, menawi sampun hafal, buka terjemahannya, buka tafsirnya. Ustaz, saya nggak punya buku tafsir. Gampang. Buka Play Store, kemudian di situ tulis tafsir Ibnu Katsir terjemahan, muncul jeret. Nanti di situ ada penjelasannya lengkap. Insya Allah Pak Bu. Makanya belajar Quran itu enak Pak Bu. Kalau kita ini sudah ngerti tekniknya, caranya. Jadi kalau kita menyampaikan ayat per ayat ini, nanti kita akan semakin mengerti dan paham kalau itu dibumbui, dibarengi dengan tafsir. Tapi kalau orang tidak mau belajar dengan tafsirnya, memahami tafsirnya, ini khawatirnya nanti salah dalam memahami. Jelas Pak Bung ya? Karena ada seorang ulama ya yang bernama Al-Ahmasi mengatakan, ittaqut tafsir fa innahu min riwayatillah. Hati-hati kalian ketika menjelaskan Al-Quran, hati-hati. Ojo sembrono loh nggih. Menurut kula, menurut pendapat saya ini nggak boleh. Kalau dia tidak mengerti paham tafsirnya. Kenapa? Secara tidak langsung ketika orang menyampaikan Al-Quran, ya siapa saja ini ya, entah dia ustadz, ulama, ajengan, kiai, habib, syekh, atau imam manapun ya, punya titel apapun, tapi kalau sudah berhubungan dengan Al-Quran harus paham tafsirnya, ngerti kalau dia sebagai pendakwah. Ya, Bapak kalau pengen belajar tafsir di musola kita ini sudah ada perpustakaan untuk tafsirnya. Itu yang kitabnya berwarna hijau, ya, itu kurang lebih ada 9 jilid. Ya, ini nggak main-main Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau belajar ini ada bukti nyata. Ini Ustaz ngomong ada buktinya, nggak ada itu, nanti buka. Kalau kurang percaya buka juga di ya HP ini, insya Allah ada. Saya punya bahasa Arabnya di rumah, di perpustakaan saya itu terjemahannya. Ini juga di sini lengkap, ada terjemahannya, ada bahasa Arabnya. Nah ini. Para jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situ, ketika Allah Ta'ala menyampaikan surat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, maka tugas Nabi adalah menyampaikan kepada umatnya agar umatnya itu mau mengerti, memahami, dan mau mengamalkan. Jadi setiap Al-Quran, setiap ayat-ayat Allah dari Al-Quran Pak Bungi, itu yang disampaikan oleh Nabi sampai kepada kita, kepada seluruh umatnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini semakin lebih mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Itu tujuannya. Kenapa? Kalau ini kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal ajaran Islam, nah ini bahaya Pak. Makanya kan ada para ulama mengatakan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinil Islam. Ya ini. Mengenal Allah itu bukan sekedar saya ngerti Allah itu
Esa, enggak. Bukan seperti itu saja. Yang harus kita pahami mengenal Allah itu harusnya bagaimana kedudukan Allah sebagai pencipta kita, apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengagungkan, kita harus mengerti asma-asmanya, sifat-sifat rububiyahnya, sifat-sifat uluhiyahnya, sifat-sifat asma sifatnya, dan yang lain. Bagaimana cara beribadah Allah yang benar, lah itu cara mengetahui Allah. Cara mengetahui Rasul adalah dengan memahami apa? Perilakunya, akhlaknya, pribadinya, ucapannya, hadis-hadisnya, sunah-sunahnya, kebiasaan hidup beliau sehari-hari seperti apa. Itu mengetahui, mengenal Nabi. Mengenal agama Islam, paham rukun Islam, rukun iman, tauhid, syirik, halal, haram, dan aturan-aturan Islam yang terkandung di dalamnya kita harus mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, dari situlah Allah menurunkan ayat-ayatnya. Nah, maka di dalam surat Al-Mu'minun ini, maka Masya Allah, ini mengandung pahala yang besar, keutamaan dan janji dari Allah kepada setiap umatnya Nabi yang siapapun mau mengamalkan ayat-ayat ini. Nah, maka dari sini diawali dengan apa? Qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Ya. Untuk menjelaskan ayat ini, kita awali dengan bahasa Arab. Makanya orang ketika menyampaikan Al-Quran itu, dia harus mengerti nahwu dan sorong, paling tidak kaidah-kaidah grammarnya. Kenapa di situ Allah menggunakan aflaha? Ini bentuknya apa Bapak Ibu? Fi'il madhi. Aflah itu fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Kata kerja kan ada tiga, ada fi'il amr, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Ada kata kerja bentuk lampau, lalu bentuk sekarang sedang dikerjakan, dan perintah. Itu kata kerja ya. Nah, di sini Allah memulai dengan kalimatnya menggunakan kata kerja fi'il madhi atau kata past tense kalau dalam bahasa Inggrisnya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah sudah menetapkan dan menjanjikan secara jelas dan gamblang bahwa orang beriman, orang mukmin itu pasti hidupnya beruntung, bahagia, selamat dunia akhirat, dan dijamin masuk surga. Itu orang mukmin. Ya Pak Buge? Jadi orang mukmin itu di sini Allah mengawali dengan kalimatnya aflaha. Aflaha yuflihu muflih. Pekerjaannya adalah aflaha, kata kerjanya, orangnya namanya muflih. Enten apa boten iki sing jenenge muflih? Ada? Tidak ada ya. Nanti kalau punya anak kasih namanya muflih. Beruntung, ya. Beruntung kerjane, nyambut gawene oleh bakti terus ya. Jarang bangkrut ya. Dan nanti di akhirat mudah-mudahan juga beruntung. Tapi jangan anaknya muflih tapi tukang copet. Muflih tapi tukang rampok. Muflih tukang mendem. Jadi para jamaah Bapak Ibu dimulakan oleh Allah. Kata aflah ini di dalam Al-Quran ini diulang 4 kali. Kata aflaha itu di dalam Al-Quran itu diulang 4 kali. Ya. Maka kalau kita pahami ya terkait dengan kalimat tersebut, ini menunjukkan bahwa Allah itu sudah menetapkan bahwa orang mukmin itu pasti hidupnya beruntung, bahagia, dan selamat dunia akhirat, dijamin masuk surga. Yakin betul nggak Bu? Yakin ya? Nah, yang kedua Allah mengatakan yaitu orang yang beriman dia akan beruntung. Jadi syarat untuk masuk surga itu yang pertama apa tadi? Beriman. Ya, jadi syarat masuk surga itu harus beriman, Pak. Kalau dia tidak beriman, Bu, itu tidak akan bisa masuk surga. Itu syaratnya, ya, syarat pertama
Untuk masuk surga Firdaus ini dia harus beriman. Yang kedua, amalan yang kedua adalah selain dia beriman, yang kedua adalah sholatnya harus khusyuk. Sholatnya harus khusyuk, ya. Jadi nggak sembarang sholat, angger sholat ya. Yang penting gugur nih kewajiban, wes. Bukti khusyuk ngomong buatan, bener ngomong buatan. Nah, hati-hati, nanti nggak dapat surga Firdaus. Sholatnya cepet-cepet, kesusu. Nah ini tergesa-gesa, ini nggak boleh. Yang ketiga, yaitu orang yang walladzina ma'anil muridun, yang menjaga ucapan dan perbuatan yang tidak berguna atau tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah ini yang ketiga ya. Yang keempat, walladzina min zakati fa'ilun, jadi orang-orang yang senantiasa dia itu weweh, dermawan, enteng tangan, bukan panjang tangan loh ya, panjang tangan maling. Enteng, ya, suka bantu, suka bersedekah, suka berinfak, mengeluarkan zakat harta kalau dia punya zakat harta. Nah itu nanti masuk dalam ya kalimat tersebut. Orang-orang yang zakat, mengeluarkan zakat, dimatakan zakat harta. Zakat itu memang dibagi jadi dua. Ada zakat harta, ya, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat wajib adalah zakat harta, zakat sunnah adalah ya infak sedekah. Kemudian walidinahu ya li furujihim hafidun, orang-orang yang menjaga kemaluannya ya, menjaga kemaluannya ini ada para ulama mengatakan mereka yang tidak melakukan zina ya. Zina itu kan sekarang merebak di mana-mana Pak Tuge. Nah zina itu diawali dengan apa? Zina itu diawali dengan pacaran ya. Jadi orang itu bisa berzina memang berangkat dari pacaran. Jadi kalau orang ya, anak-anak muda-mudi ini kalau sudah membiasakan pacaran, hati-hati nanti ujung-ujungnya bisa terjadi perzinahan. Zina mata melihat, zina mulut berbicara, zina telinga mendengar, zina tangan menyentuh, zina kaki melangkah, zina kemaluan hubungan. Alhamdulillah ya. Nah itu kalau dia bisa menjaga zina, kecuali kepada istri-istrinya ilal ladina apa? Kecuali yang mereka kepada istri-istri mereka ya. Jadi kalau kepada istri-istrinya ya nggak ada masalah ya. Atau budak-budaknya. Kemudian juga mereka yang senantiasa menjaga apa? Amanah. Menjaga apa? Amanah. Jadi orang menjaga amanahnya, jujur dalam hidupnya, insya Allah nanti masuk dalam surga Firdaus ya. Kemudian yang ke-7 ya, 6, yaitu mereka yang ke-7, mereka yang senantiasa menjaga sholatnya dengan tertib. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, mereka yang menjaga sholatnya dengan tertib. Jadi sholat 5 waktunya dijaga dengan benar dan tertib, insya Allah nanti akan masuk surga Firdaus. Nah ini para jamaah Pak Ibu, dari amalan-amalan tadi ya, dari amalan-amalan tadi yang sudah kami jelaskan tadi, maka saya akan jelaskan satu persatu di sini ya, amalan satu persatu. Ini bisa kita pending dulu adzan, nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna